Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurlidia, NIM 1863772. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kinetika kimia. Kinetika kimia merupakan ilmu yang membahas mengenai kecepatan suatu reaksi kimia ketika bereaksi. Kemudian, kinetika kimia sendiri tercakup dalam ilmu termodinamika, di mana ilmu termodinamika ini membahas mengenai ada atau tidaknya reaksi dalam suatu reaksi kimia. Dalam reaksi kimia terdapat dua macam reaksi, yaitu ada reaksi yang berjalan relatif cepat dan reaksi yang jalannya relatif lambat. Reaksi kimia yang jalannya cepat contohnya yaitu reaksi yang terjadi saat kita menyalakan kembang api. Selain laju reaksinya cepat, dia juga mempunyai energi yang sangat besar. Contoh lain dari reaksi yang jalannya relatif cepat yaitu bom atom dan pembakaran gas LPG. Kemudian contoh reaksi yang berjalan lambat yaitu pengkaratan pada besi yang diakibatkan oleh interaksi dengan oksigen ataupun senyawa asam yang akan berjalan tiap harinya hingga menumpuk dan akan berkarat dan keropos. Sebelumnya saya sudah menyinggung kata laju reaksi. Jadi, apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi merupakan pengukuran seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Jadi, dapat dilihat pada slide sudah disediakan contoh untuk laju reaksi, di mana contohnya yaitu reaksi 2A menjadi B. Maka laju reaksinya yaitu negatif setengah dikali delta A per delta T untuk reaktan. Negatif setengah ini dari mana? Dari persamaan reaksi sebelumnya yaitu 2A. Kemudian untuk produk, laju reaksinya sama dengan delta B per delta T. Kemudian selanjutnya pada bagian bawah dapat dilihat sudah tersedia grafik, yaitu grafik antara jumlah molekul dan waktu yang digunakan. Di sini dapat dilihat bahwa jumlah molekul reaktan yaitu molekul A seiring berjalannya waktu maka semakin turun. Sedangkan pada molekul B seiring berjalannya waktu produk akan semakin bertambah. Jadi pada reaksi ini dapat disimpulkan bahwa reaksi ini berjalan menuju produk, sehingga produk bernilai positif. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi. Terdapat 4 faktor, yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Pertama yaitu luas permukaan. Jadi, semakin besar luas permukaan suatu zat, maka semakin besar pula area yang dapat bereaksi atau dalam kata lain akan semakin banyak tumbukan sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Contohnya, saat kita mereaksikan suatu senyawa yang bentuknya berupa serbuk dengan batangan, maka luas permukaan serbuk lebih besar daripada luas permukaan batangan, sehingga senyawa yang kita reaksikan dalam bentuk serbuk akan lebih cepat laju reaksinya daripada yang batangan. Kemudian yang kedua yaitu konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak partikel yang akan bertumbukan, sehingga laju reaksinya juga akan semakin cepat. Lalu yang ketiga yaitu suhu. Jadi semakin tinggi suhu, maka energi kinetik dari sistem akan meningkat pula.
sehingga tumpukan partikel yang bereaksi akan semakin banyak dan laju reaksi akan semakin cepat. Dan terakhir yaitu katalis. Jadi keberadaan katalis ini akan menurunkan energi aktivasi dari reaksi. Reaksi hanya akan membutuhkan energi yang sedikit saja untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan berjalan semakin cepat. Energi aktivasi sendiri merupakan energi minimum yang dibutuhkan untuk mencapai suatu reaksi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa mekanisme suatu senyawa yang diberi katalis dengan yang tidak diberi katalis, jalan reaksinya akan berbeda. Karena katalis akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasi dengan membentuk zat antara, sehingga katalis tidak akan ikut bereaksi tapi akan mempercepat suatu reaksi tersebut sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Pengertian hukum laju. Jadi, hukum laju merupakan pengukuran laju secara percobaan yang nantinya akan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Jadi, hukum laju ini berdasarkan percobaan dan bukan berdasarkan dari teori perhitungan, yang kemudian ditentukan dan akan menghasilkan hukum konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Selanjutnya yaitu persamaan hukum laju. Dapat dilihat dalam slide, sudah disediakan reaksi yang diberi tanda kotak warna putih, di mana reaksinya yaitu AA plus BB yang merupakan reaktan akan bereaksi dan membentuk produk yang berupa CC dan DD. A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil kita umpamakan sebagai koefisien reaksi. Kemudian lajunya yaitu K, yaitu merupakan konsentrasi laju. K dikali A pangkat X kali B pangkat Y, di mana X dan Y ini kita sebut sebagai orde reaksi. Orde reaksi ini selalu ditentukan oleh konsentrasi reaktan dan tidak pernah ditentukan oleh konsentrasi produk. Jadi dapat diperhatikan bahwa konstanta laju hanya bergantung pada A dan B, yaitu reaktan, bukan C dan D yang berupa produk. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai orde reaksi. Orde reaksi merupakan banyaknya faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Penentuan orde reaksi ini tidak dapat diturunkan dari persamaan reaksi, akan tetapi hanya dapat ditentukan berdasarkan percobaan. Jadi, orde reaksi atau tingkat reaksi terhadap suatu komponen itu merupakan pangkat dari konsentrasi komponen tersebut dalam hukum laju. Orde reaksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada orde 0, orde 1, dan orde 2. Suatu reaksi dapat dikatakan berorde 0 apabila perubahan konsentrasi reaksi tidak mempengaruhi laju reaksi. Artinya, asalkan terdapat dalam jumlah tertentu, maka perubahan konsentrasi reaksi itu tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Kemudian untuk orde 1, suatu reaksi dapat dikatakan berorde 1 apabila laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi tersebut. Misalkan konsentrasi reaksi itu dilipat 3 kan, maka laju reaksinya akan menjadi 31 atau 3 kali lebih besar. Kemudian untuk orde 2, suatu reaksi dapat dikatakan berorde 2 apabila laju reaksinya merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi tersebut.
Misalnya, apabila konsentrasi zat itu dilipat 3 maka laju reaksinya akan menjadi 32 atau 9 kali lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penurunan laju orde reaksi. Pertama yaitu orde 0. Jika A membentuk produk, maka lajunya sama dengan negatif delta A bagi delta T, di mana delta T ini merupakan waktu, atau laju sama dengan konstanta laju kali A pangkat 0, di mana laju merupakan pengurangan konsentrasi reaktan terhadap satuan waktu. Nah, laju konsentrasi A0 ini sama dengan 1. Kemudian perubahan satuan konsentrasi tiap satuan waktu pada orde 0 akan selalu tetap. Nah, dari persamaan di atas, persamaan konstanta laju di atas, maka kita dapat turunkan, yaitu negatif delta A per delta T sama dengan konstanta A pangkat 0. Sehingga delta A bagi A pangkat 0 sama dengan negatif K kali delta T. Selanjutnya bisa kita integralkan. Integral A0 dengan batas bawah A0 dan batas atas A sama dengan delta A bagi A1 sama dengan integral 0 ke T kali konstanta kali delta T. Nah, dari situ didapat hasil A negatif A0 sama dengan min K kali T. Untuk A negatif A0 bisa kita ambil sebagai Y dan negatif K merupakan M atau slope, T ini merupakan X. Nah, kemudian kita bisa menghitung satuan konstanta laju dari orde 0, di mana dari persamaan konstanta laju sebelumnya kita dapat menghitung dan didapatkan hasil bahwa konstanta laju sama dengan molar per detik atau sama dengan molar kali detik negatif 1. Kemudian untuk waktu paruh dari orde 0 kita dapat menghitung dengan A sama dengan negatif KT ditambah A0. Kemudian jika T setengah, maka A sama dengan setengah dikali A0, sehingga didapat setengah A0 sama dengan negatif KT setengah ditambah A0. Kemudian didapatkan KT setengah sama dengan A0 negatif setengah A0 sama dengan setengah kali A0. Dan waktu paruhnya kita dapatkan A0 per 2K. Selanjutnya yaitu orde 1. Jika A membentuk produk, maka lajunya yaitu laju sama dengan negatif delta A bagi delta T. Kemudian persamaan duanya yaitu laju sama dengan konstanta A. Sehingga dapat kita gabungkan dan didapat negatif delta A bagi delta T sama dengan konstanta A. Kemudian untuk satuan konstanta lajunya untuk orde 1 yaitu detik pangkat negatif 1. Lalu dari persamaan konstanta laju kita diferensialkan ya, sehingga didapatkan negatif delta A per A sama dengan negatif K dt ya. Kemudian dari situ dapat kita integralkan dengan menggunakan rumus umum dari integral. Perlu diingat rumus umum integral ini yaitu integral A per B sama dengan C sama dengan integral A negatif integral B sama dengan C. Kemudian persamaan tersebut kita masukkan ke dalam rumus integral ya, sehingga didapatkan integral A0 D kali A bagi A, kemudian sama dengan negatif K yaitu konstanta laju integral 0 ke T dikali dt.
sehingga didapatkan integral A negatif integral A0 sama dengan negatif KT, atau bisa juga integral A bagi integral A0 sama dengan negatif KT. Jadi integral A bagi A0 sama dengan negatif KT kan ya. Lalu kita turunkan lagi menjadi integral A negatif integral A0 sama dengan negatif KT. Lalu integral A sama dengan negatif KT ditambah integral A0 dan didapatkan integral A sebagai Y sama dengan negatif K sebagai M atau slope, kemudian dikali T sebagai X dan plus integral A0 sebagai B atau intercept. Selanjutnya waktu paruh orde 1. Dari persamaan integral yang sebelumnya sudah kita hitung, kita masukkan ya, sehingga integral A bagi A0 sama dengan negatif KT, di mana T sama dengan 1/K integral A0 bagi A. Kemudian bila T sama dengan T setengah, maka A sama dengan A0 bagi 2. Maka T setengah sama dengan 1/K integral A0 bagi A0 bagi 2. A0 nya kita coret ya, karena sama-sama A0. Kemudian sehingga T setengah sama dengan 1/K integral 2 sama dengan 0,693 bagi K. Itu merupakan waktu paruh dari orde 1. Kemudian untuk orde 2, jika A membentuk produk, maka lajunya sama dengan negatif delta A bagi delta T, atau laju sama dengan konstanta A pangkat 2. Satuan konstanta laju dari orde 2 ini yaitu 1 bagi molar kali detik. Kemudian jika A plus B membentuk produk, maka lajunya akan laju sama dengan konstanta laju A kali B. Kemudian dari persamaan laju tersebut, yaitu laju sama dengan K kali A pangkat 2, jika menggunakan kalkulus maka dapat diturunkan hingga menjadi 1/A sama dengan 1/A0 ditambah KT. Kemudian untuk waktu paruhnya, dari persamaan yang sudah kita hitung menggunakan kalkulus, kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu 1/A0 bagi 2 sama dengan 1 bagi A0 plus KT setengah, sehingga diturunkan menjadi 1 bagi setengah A0 negatif 1/A0 sama dengan KT setengah. Diturunkan lagi hingga 1 dikurangi setengah sama bagi setengah A0 sama dengan KT setengah. Kemudian setengahnya kita coret, baik pembilang maupun penyebutnya kita coret, sehingga didapatkan 1 bagi A0 sama dengan KT setengah, dan didapatkan waktu paruhnya yaitu sebesar T setengah sama dengan 1 bagi A0 dikali 1/K sama dengan 1/A0 kali K. Baik, dari penjelasan sebelum-sebelumnya dapat kita rangkum. Dapat dilihat di slide. Untuk orde 0, maka hukum lajunya yaitu laju sama dengan konstanta laju dengan persamaan konsentrasi. Waktunya yaitu A negatif A0 sama dengan min KT. Kemudian waktu paruhnya yaitu A0 bagi 2K. Kemudian untuk orde 1, hukum lajunya yaitu laju sama dengan konstanta A. Untuk persamaan konsentrasi waktunya yaitu integral A bagi A0 sama dengan negatif KT. Untuk waktu paruhnya yaitu 0,693 bagi K. Kemudian untuk orde 2, hukum lajunya yaitu laju sama dengan konstanta A pangkat 2. Kemudian persamaan konsentrasi waktunya yaitu 1/A sama dengan 1/A0 plus KT. Untuk waktu paruhnya 1 bagi konstanta A0. Untuk grafik, perlu diingat untuk orde 0, maka konsentrasi reaktan itu tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Kemudian untuk orde 1 didapatkan garis lurus karena
laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi tersebut. Kemudian untuk orde 2 didapatkan garis yang lurus ke atas atau laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.